Samsat kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal 1 Atas. Pajak tahunan tidak perlu bawa BPKB ya. Oh iya. Nah, cukup STNK asli, Sama identitas identitas diri. diri. Ya, itu aja. Kalau punyanya paspor gitu bisa nggak Pak? Bisa. Paspor bisa. Paspor bisa. Masih bisa. Kalau kartu BPJS Pak? Udah bisa Mas Sinta. Udah bisa ya, Bu? BPJS, iya. Kalau kakak tetap bisa. Oh, apa sih Pak persyaratan mengenai kehilangan STNK? Bagaimana prosesnya? Bisa diinfokan kepada masyarakat? Ya, kendaraan yang mau diduplikat STNK-nya ini nanti takutnya terlibat laka, dia istilahnya nggak mau tanggung jawab ngurus laka, Iya. buat baru. Nah, takutnya seperti itu. Datang dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDK LLJ itu adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Kecelakaan tunggal yang tidak mendapat santunan. Iya. Dan alasannya kenapa? Iya. Kan sama-sama jatuh gitu. Sama-sama jatuh ke aspal. Ya, Luar biasa loh, baik, Pak. Pak Bayu. Semoga Anda para wajib pajak masyarakat Jawa Timur semakin tercerahkan apa itu samsat, pemutihan pajak daerah, pemberlakuan klaim, dasar harja, dan layanan unggulan yang ada di Samsat Ngawi. Halo masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Ngawi pada khususnya, kita bertemu dalam acara Talk PAD UPT PPD Ngawi atau PAD Cash yang kalau kita jelaskan PAD Cash ini kepanjangan dari Pendapatan Asli Daerah Podcast. Kami tayang di YouTube official UPTD Ngawi dan hari ini kita take langsung dari kantor UPT PPD Ngawi. So stay tune on channel YouTube UPTD Ngawi dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini kita spesial banget menghadirkan narasumber yang akan berbincang bersama, yaitu dari Bappendak, yaitu Bapak Joko Sulistyo AMD. Beliau pengelola pengelola data pelayanan perpajakan pada kantor bersama Samsat Ngawi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Hari ini gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Untuk selanjutnya ada Bapak Bayu Setiawan. Beliau adalah pengelola data pelayanan perpajakan pada kantor bersama Samsat Widodaren. Selamat pagi Pak Bayu. Pagi Mbak Senta. Luar biasa Pak Bayu hari Luar ini biasa. semangatnya. Luar biasa. Nah, bersama beliau nanti kita akan berbincang bagaimana, apa dan kapan mengenai pemutihan pajak daerah dan apa sih itu samsat. Nanti kita bahas ya. Untuk selanjutnya narasumber ketiga dengan Bapak Susanto, Bapak Baur STNK kantor bersama Samsat Ngawi. Bagaimana kabar hari ini Bapak Susanto? Alhamdulillah. Sepertinya Sehat, lebih fresh ya Pak ya hari ini. Jumat Mas Sinta. Jumat. Fresh. Ya, iya, Barokah. iya, iya, fresh. Selanjutnya kita ada tamu lagi dari PT Jasa Raharja Perwakilan Madiun dengan Bapak Krisna Dwi Arianto. Bagaimana kabar hari ini Bapak Krisna? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bapak Krisna. Tetap semangat Mas Hendra. Luar biasa. Ini masih muda-muda ini enaknya dipanggil apa ini? Bapak, Mas, atau Kakak? Mas. Mas aja. Mas aja. Baik, saya merasa Kalau manggil Mas kita Krisna. seumuran. Baik. Lucu-lucu ya bapak-bapaknya ini ya, bikin kita semangat dan ketawa hari ini. Pagi yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, meski sudah banyak yang tahu nih mengenai samsat, mungkin masih banyak Anda para wajib pajak khususnya di wilayah Ngawi serta masyarakat Jawa Timur yang bertanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan kantor bersama samsat? Bisa dijelaskan nggak apa korelasi antara pajak kendaraan
dengan pendapatan asli daerah? Monggo bisa dijawab oleh Bapak Joko terlebih dahulu. Persilahkan. Jadi gini Mbak Sinta, Siap. mungkin masyarakat Samsat, sebenarnya Samsat itu singkatan. Singkatan Iya, ternyata. Baik. Samsat kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sistem administrasi manunggal satu Sistem atap. Administrasi Baik. Manunggal Satu Atap. Artinya apa? Suatu pelayanan yang diselenggarakan atau dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan apa? Pelayanan terkait surat kendaraan bermotor. Di Samsat itu ada 3 instansi. Dari kepolisian diwakili oleh Mas Susanto. Mas Susanto. Iya. Dari Bapenda saya sendiri sama Mas Bayu. Baik. Kemudian dari Jasa Raja ada Mas Krisna. Mas Krisna. Dari 3 instansi itu ada Ya. tugas dan fungsi masing-masing. Dari Mas Susanto terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dari Bapenda saya sama Mas Bayu Ya. terkait PKB dan BBNKB. Dari Jasa Raja terkait asuransi kecelakaan. Iya. Jadi Samsat itu dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran asuransi yang terintegrasi, terfokus, cepat, tepat, akuntabel, dan informatif. Itu fungsinya. Kemudian tadi ditanyakan oleh Mbak Sinta, apa hubungannya antara PKB dengan PAD? Itu sangat ada hubungannya banget. Jadi pajak kendaraan bermotor adalah salah satu unsur penerimaan asli daerah, pendapatan asli daerah. Jadi dengan adanya PKB ini diharapkan bisa meningkatkan atau meratakan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Jadi dengan adanya PKB ini demi PAD dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pemerataan perekonomian dan pembangunan. Seperti itu Mbak Sinta. Luar biasa penjelasannya, udah kayak dosen loh kita hari ini, udah kayak Alhamdulillah karena kuliah ya sangat- Pak ya, kuliah Iya, pagi. Ya. Komplit Mbak Sinta. Komplit, luar Sarapannya biasa. pecel. Betul sekali. Ini pagi cerah loh ini. Alhamdulillah. Baik sekali, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya yang sangat jelas dan detail sekali. Nah, satu lagi nih, banyak masyarakat Jawa Timur harus tahu kan Pak tentang Samsat ya. Nah, kebetulan sekali saya mendengar ada beberapa layanan pada kantor bersama Samsat Ngawi dan Samsat Widodaren. Bisa disebutkan layanan apa aja nih yang dimiliki kantor bersama Samsat Ngawi dan Widodaren? Monggo bisa dijelaskan dengan Pak Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu, Mas Bay, Mbak. Bisa dipanggil Mas Bay. Mas Bay, baik. Terima kasih, Nama Mbak beken ya Pak ya Iya, kayaknya. nama betul. Terima kasih Mbak Sinta atas Ya. pertanyaannya. Untuk layanan di kantor bersama Samsat Ngawi dan Widodaren, Ya. ada 2 Samsat induk. Satu di kota Samsat Ngawi di Jalan Hasanuddin 56 Ya. dan satunya lagi di ujung barat, Mbak. Tempat saya bertugas di ujung barat. Di ujung barat di mana itu Bapak? Di Jalan Raya Ngawi Solo kilometer 26. Hafal ya sudah Bapak Bayu ya. Monggo Jadi saya dilanjut. dulu dari ujung utara, sekarang ujung barat. Sebelumnya di mana Bapak? Di Bawean, Mbak. Bawean. Ujung utara. Sekarang ujung barat. Besok ujung timur. Jangan. Yang tengah-tengah aja Bapak, jangan di ujung-ujung. Mudah-mudahan, Monggo, amin. bisa dilanjut. Amin, minta doanya. Iya. Yang kedua ada Pemon Point Karangjati Iya. dan Pemon Point Jogorogo dan 2 mobil keliling, dan yang kelima ada Samsat Trinil Sama-sama. malam hari Malam hari. di kantor UPT. Baik. Berarti ada 5 layanan ya 5 Bapak? layanan, betul. 2 Samsat induk itu bukan 2 termasuk Samsat layanan induk, unggulan ya. ya. 2 layanan Samsat Payment Payment Point. 2 mobil keliling dan 1 mobil layanan Samsat Sat Trinil. Trinil. Luar biasa. Jadi ada apa sih Pak
Saya mau nanya lagi, apa sih perbedaan antara samsat payment point dengan samsat mobil keliling? Proses pelaksanaan pajaknya seperti apa, Bapak? Bisa dijelaskan, Pak Joko? Jadi samsat payment point, kemudian mobil samsat keliling ini adalah layanan unggulan kita. Perbedaannya di mana? Kalau payment point itu jadi satu dengan Bank Jatim. Jadi pelayanannya hanya di satu titik itu aja, tidak berpindah-pindah. Kemudian jam pelayanan menyesuaikan dengan Bank Jatim. Tetapi kalau mobil samsat keliling ini adalah yang keliling-keliling. Fungsinya apa? Ini adalah untuk mendekatkan ke masyarakat. Sebagai contoh, di Ngawi yang ada di ujung barat ada Sine, daerah pegunungan, kemudian ada lagi Kendal yang berbatasan dengan Magetan. Nah, ini adalah fungsinya mobil samsat keliling untuk mendekatkan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang jauh kita kasih pelayanan di sana berupa layanan unggulan mobil samsat keliling. Seperti itu, Mbak Siti. Berarti jemput bola ya, Bapak? Jemput ya? bola untuk memudahkan masyarakat. Siap, luar biasa. Saya kembali ke salah satu stakeholder kita nih dari teman-teman kepolisian dengan Iya, Bapak ini. Susanto. Mas Mas Susanto. Susanto. Mas Santo. Mas Santo. Ya, sudah siap nih jawabannya ini. Banyak ya Pak ya yang ditanya oleh masyarakat. Gimana sih Pak cara bayar pajak tahunan? Persyaratannya kira-kira apa aja? Monggo bisa dijelaskan Mbak Kalau Mas Susanto. bayar, makasih Mbak Sinta ya sebelumnya. Kalau bayar pajak tahunan, silakan masyarakat itu bisa datang ke Samsat Induk, Samsat Keliling, ataupun payment point yang dijelaskan Pak Joko tadi. Iya. Cukup bawa STNK asli sama identitas diri, bisa itu KTP, SIM ataupun KK, itu aja cukup. Itu aja. Kalau bayar pajak tahunan, Sama uang Bapak. iya otomatis. Iya, jangan sampai datang nggak bawa uang ya Pak ya. Oke. Berarti nggak perlu bawa BPKB ya, Pak? Tidak perlu. Jadi Oh, untuk aja ya? pajak tahunan tidak perlu bawa BPKB ya, Pak. Oh, iya. Nah, cukup STNK asli, Sama identitas identitas diri. pribadi Ya, ya. itu aja cukup. Kalau punyanya paspor gitu bisa nggak Pak? Bisa, bisa. Paspor bisa. Paspor bisa. Masih bisa. Kalau kartu BPJS Pak? Oh, tidak bisa, Mbak Sinta. Tidak bisa ya, Bu. BPJS, iya. Kalau KK tidak bisa. Oh gitu, iya. Baik. Kalau proses ganti plat Bapak atau balik nama deh Atau yang balik lebih nama. banyak. Oke. Kalau balik nama otomatis masyarakat silakan datang ke Samsat Induk. Samsat Induk baik di kota maupun Widodaren. Jadi bawa sekalian kendaraan yang mau dibalik nama. Jadi nanti prosesnya kendaraan itu masuk dicek fisik kendaraan baik nomor rangka maupun nomor mesin. Setelah itu untuk persyaratan BPKB, STNK, KTP identitas yang baru difotokopi baru masuk ke loket 1. Loket satu. Loket satu itu loket apa Bapak? Loket 1 itu untuk pendaftaran. Pendaftaran. Di situ nanti silakan membayar PNBP-nya untuk BPKB. Nah, jadi setiap balik nama itu wajib beli BPKB baru. Itu Mbak Sinta. Baik, terima kasih penjelasannya. Untuk Bapak. besarannya Iya. untuk R2 225, Oke. untuk R4-nya 375. Gitu. Itu BPKB. Untuk BPKB. Iya. Baik, terima kasih Pak Susanto. Ada lagi satu lagi pertanyaan Bapak. Jangan Bapak tadi. Oh iya Mas, baik Mas Susanto. Iya. Lupa terus. Masan. Lupa saya. Apa sih Pak persyaratan mengenai kehilangan STNK? Bagaimana prosesnya? Bisa diinfokan kepada masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Sinta. Siap. Untuk kehilangan, kita kehilangan STNK. Yang pertama, yang utama, kita lapor polisi. Buat laporan polisi dulu. Bisa di Polsek ataupun di Polres. Tuh. Setelah itu, sama seperti prosesnya balik nama tadi, kendaraan wajib datang ke Samsat untuk kita cek fisik ulang. Cek fisik itu, habis itu difotokopi semua, kita minta print out data kendaraan ke disbendanya itu, data kendaraan ini jenisnya apa, nomornya ini disesuaikan dengan BPKB-nya. Iya. Setelah itu masyarakat silakan
ke media massa, baik itu ke radio dan ke media massa koran itu loh, Oh, iya, cetak, media cetak. iya. Itu aja. Habis itu silakan ke unit laka. Karena kenapa ke unit laka? Nanti ditakutkan kendaraan yang mau diduplikat STNK-nya ini nanti takutnya terlibat laka, dia istilahnya tidak mau tanggung jawab ngurus laka, buat baru. Nah, takutnya seperti itu. Iya, jadi ada cross check ya Pak ya? Iya, ada cross check antara laka sama samsat. Baik. Yang keduanya ke unit tilang. Unit tilang sama seperti unit laka tadi, cross check. Takutnya nanti habis ditilang buat baru aja kan gitu kan, nggak bisa kan, takut duplikasi. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Susanto, Iya. Mas Susanto Mas. luar biasa. Iya. Kita beralih lagi ke Mas Krisna dari Siap. PT Jasara Harja Perwakilan Madiun. Siap. Ini ada pertanyaan sejuta umat ini Bapak. Mas, dari masyarakat Jawa Timur khususnya di masyarakat Ngawi dan utamanya wajib pajak. Di notis pajak yang dibayar oleh wajib pajak kita di kantor bersama Samsat Jawa Timur terdapat istilah atau tertera SWDKLLJ. Bisa dijelaskan nggak Pak apa itu SWDKLLJ? Baik Mbak Chandra, untuk SWDKLLJ itu singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDKLLJ itu adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai tanda bukti perlunasan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, SWDKLLJ itu juga dibayar bersama dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dan manfaatnya apa sih Mbak Cinta kita bayar SW itu? Ya, otomatis pemilik kendaraan bermotor itu mengalihkan risiko yang ditimbulkan ketika terjadi kecelakaan kepada pihak ketiga, yaitu Jasara Harja. Tetapi kecuali untuk laka tunggal ya Pak, kita tidak menjamin untuk laka tunggal itu. Begitu Mbak Cinta. Segitu aja, ada tambahan nih Pak. Cukup segitu. Mas ya, baik. Nah, barusan sudah dijelaskan mengenai SWDKLLJ, merupakan singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, seperti itu ya Mas ya. Baik. Banyak nih masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Ngawi khususnya yang bertanya, gimana sih Pak cara mengajukan klaim Jasara Harja? Baik, untuk pengajuan klaim Jasara Harja tentunya sangat mudah Mbak Rita. Yang pasti kejadian lakanya sudah terlapor ke pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian mengentri data tersebut yang terhubung dengan aplikasi kita. Kita juga bisa ngecek data tersebut sudah masuk. Dan selanjutnya kita terbitkan surat jaminan untuk perawatan korban, di mana korban dirawat di rumah sakit di wilayah Ngawi. Ya alhamdulillah untuk wilayah Ngawi dari 3 rumah sakit yang ada kita sudah bekerja sama. Jadi ketika ada korban laka yang ditangani dari pihak rumah sakit aktif juga menginfokan ke kita, sehingga cepat kita untuk memberi penjaminan untuk surat. Jadi sudah terkoneksi ya Bapak? Sudah. Baik, luar biasa. Kok tegang ya mas-masnya ini ya? Saya jadi tegang juga. Saya kembali lagi ke Bapenda ya. Boleh nggak Pak diinfokan terkait jadwal mobil Samsat keliling yang ada di Ngawi? Silakan dengan Pak Bayu Setiawan. Terima kasih Mbak Sinta. Seperti yang disebutkan tadi ada 2 mobil keliling di Samsat Ngawi. Untuk jadwalnya di hari Senin ada di Paron dan Gedung Galar. Untuk hari Selasa di Gere dan Kendal. Untuk hari Rabu Pitu dan Sine. Hari Kamis Pangkur dan Gedung Galar. Jumat Gendeng dan Kewadungan. Hari Sabtu di Karagjati dan Jogorogo. Untuk hari Minggu libur. Hari Minggu libur ya Pak Bayu. Terima kasih banyak. Pak Bayu kayaknya belum hafal ya. Bapak udah lama atau baru aja nih di Ngawi nih? Sering lupa. Sering lupa, banyak lupa atau sering lupa? Banyak inovasi soal. Banyak inovasi ya, luar biasa. Banyak yang dipikirkan. Pasti PAD ini yang dipikirkan. terkait. Luar biasa sekali. Nah, di akhir perbincangan ini kira-kira ada nggak Pak yang disampaikan terkait mengenai pemutihan pajak kendaraan?
pemutihan pajak daerah. Ini monggo Pak Joko atau Pak Bayu. Saya menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Ngawi, manfaatkan kebijakan Ibu Gubernur ini, yaitu berupa pemutihan yang akan berakhir 30 September. Saya mohon, kemudian alangkah baiknya jangan menunggu-nunggu. Kalau bisa besok ya besok, jangan ditunggu sampai mendekati akhir-akhir pemutihan. Kemudian selain itu, apabila ada masyarakat yang belum mempunyai pajak, segera dipajakkan. Karena pada masyarakat yang mau taat pajak nanti akan ada undian umroh. Demikian, Mbak. Gitu, terima kasih. Nah, mumpung semua kumpul nih, kira-kira ada nggak dari Pak Susanto yang mau ditanyakan ke Pak Joko? Tapi jangan masalah pribadi ya Tanya ke Pak Pak. Joko, ya. Terkait pajak aja. Karena kita itu satu tim, jadi apa-apa kita itu udah komunikasi terus. Gitu ya, Dari Pak. awal sampai atas kita komunikasi Gitu. terus. Jadi sementara cukup Mbak Sita. Saya sering ngopi sama Pak Joko. Gitu Jadi ya, Pak, Pak ya. Joko ini kurang ini gimana kan gitu. kurang kopinya. Jadi cuman ngelihat aja udah terkoneksi nih apa Udah bentuknya paham. gitu ya Pak ya. Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu sama Dik Krisna. Gede Grace. Ya, tiap hari juga ketemu juga ngopi sama. Jadi semua permasalahan mungkin yang ada permasalahan ini kurang gimana gitu. Akhirnya kan terpecahkan di meja kopi kan. Meja kopi, ada meja kopinya di sini ya. Meja kopinya pecah. Kalau dari jasa raja sendiri, Pak Krisna, kira-kira ada Sudah tambahan? disampaikan sama Pak Joko tadi. Ini nggak berani nanya atau kikuk atau gimana ini Pak? Sudah, karena di Ngawi juga kita juga koordinasinya juga setiap hari bertemu, koordinasi lancar, jadi permasalahan yang ada hari itu juga bisa selesai. Selesai. Luar biasa. Luar biasa. Pak Krisna tapi sudah kenal ya sama Pak Bayu? Pak Bayu kan katanya baru nih Pak. Oh, Mas Bayu, Iya, Mas Bayu Bayu. alhamdulillah sudah kenal. Tiap sore ke sini. Oh, Sudah kesini. Ada saya tanyakan sama Pak Kris. Saya tanyakan. Saya mau nanya ke Pak Kris. Ya, baik Pak. Iya, Pak Bayu. Ya, monggo-monggo. contoh kecelakaan tunggal yang tidak mendapat santunan Oh, iya. dan alasannya kenapa? Oh, iya. Kan sama-sama jatuh gitu. Siap. Sama-sama jatuh ke aspal. Ya, baik. Luar biasa loh baik, ini baik pertanyaan. Pak Bayu. Saya jawab untuk laka tunggal itu memang diatur di undang-undang kita, khususnya di Undang-Undang 34. Memang tidak dijamin dikarenakan apa Pak? Banyak faktor yang membuat orang itu laka tunggal. Yang pertama karena pengaruh minuman keras Iya. atau ada tindakan kejahatan. Ya, itu makanya dari jasa raja juga tidak menjamin itu. Kemudian karena tadi saya bilang manfaat membayar SW, kita mengalihkan resiko ke pihak ketiga. Jadi untuk kendaraan apabila jatuh sendiri tidak ada lawannya antara kendaraan, jadi pengalihan resikonya tidak ada. Jadi yang kita bayar SW ini untuk orang yang kita tabrak. Ya amit-amit nggak kita tabrak. Iya. Artinya ada contoh Iya. kita membayar SW untuk korban yang ditabrak, sementara yang dibayar si B untuk kita. Jadi ada pengalihan. Kira-kira pernah ada case seperti itu nggak Pak? Kalau di Ngawi ada, Oh ada. cuma memang ininya nggak banyak Mbak ya. Jumlahnya nggak banyak. Pasti satu lagi, apa yang tidak mendapat santunan itu hanya kecelakaan tunggal atau ada yang lainnya? Iya, kecelakaan tunggal. Terus yang kedua kecelakaan ketika kita menabrak pejalan kaki atau sepeda pancal, karena mereka tidak bayar SW, jadi tidak ada pengalihan untuk pengalihan resiko untuk kita. Yang naik sepeda pancal dapat. Ya, malah yang kita jamin yang sepeda panjang untuk jalan kaki. Lalu balapan tidak dapat. Nah, termasuk Balapan liar gitu, untuk- sama-sama ya, bayar SCR-nya. ya kegiatan apa biasanya trek-trekan itu Iya. tidak dapat. Tidak dapat. dijamin ya Pak ya. Kira-kira ada tambahan lagi dari Pak Joko atau Pak Susanto? Cukup Mbak Sita. Mumpung ada beliau-beliaunya ini, mas-masnya yang masih muda-muda ini. Sebentar. Bisa ketemu lain waktu lagi. Iya. Baik, masih berarti ada sesi 3 ya Pak ya nanti ya.
Oke, kayaknya Pak Krisna. Bagaimana Pak Susanto? Sesi 3 ya. Ada jadwal ngepam Pak Susanto. Jadwal ngepam bola. Wah, penjelasan dan obrolan kita hari ini sangat menarik. Semoga ini membuka wawasan kita semua. Justru kita jadi masyarakat Jawa Timur yang nggak KW ya, alias kurang wawasan. Semoga Anda para wajib pajak masyarakat Jawa Timur semakin tercerahkan apa itu samsat, pemutihan pajak daerah, pemberlakuan klaim jasara harja, dan layanan unggulan yang ada di Samsat Ngawi. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak PDPP dari kantor bersama Samsat Ngawi dan Widodaren, Bapak Joko dan Pak Bayu. Terima kasih kepada Bapak Baur STNK, kantor bersama Samsat Ngawi, Bapak Susanto. Terima kasih kepada Bapak Krisna, perwakilan dari PT Jasara Harja Perwakilan Madiun, atas kesempatannya hari ini sudah mau join di Talk PAD UPT PPD Ngawi hari ini. Kita bertemu lain waktu. Akhir kata saya Senta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Talk PAD UPT PPD Ngawi. Luar biasa. Lagi dong bareng-bareng yuk. Talk PAD UPT PPD Ngawi. Luar biasa.